Masih banyak pria dan wanita usia lanjut yang mengira kehidupan seksual akan berakhir seiring bertambahnya usia. Faktanya, dokter mengungkap banyak hal mengejutkan tentang kesehatan seksual di usia tua yang sering diabaikan, bahkan oleh pasangan sendiri. Dalam video ini, dokter menjelaskan secara ilmiah, tenang, dan mudah dipahami mengenai fakta sebenarnya tentang seksual di usia 50, 60, hingga 70 tahun. Perubahan tubuh yang normal dan sering disalahartikan. Kesalahan besar yang diam-diam menurunkan vitalitas. Cara menjaga keharmonisan dan kesehatan seksual di usia lanjut. Video ini bersifat edukasi kesehatan, bukan konten vulgar, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara aman dan sehat. Tonton sampai akhir agar tidak salah paham dan tidak merugikan diri sendiri. Pria yang menghentikan hubungan intim di usia tua berisiko mengalami kesulitan serius. Di sini saya akan membongkar fakta yang selama ini disembunyikan. Silahkan dukung saya terlebih dahulu dengan mengklik subscribe dan meninggalkan komentar di bawah. Bapak Ibu, usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar agar kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan. Tahukah Anda, 7 dari 10 pria yang telah melampaui usia 60 tahun secara diam-diam mulai kehilangan semangat hidup mereka? Ini bukan hanya soal gairah di ranjang, tapi juga tentang semangat hidup, rasa percaya diri, rasa bangga sebagai suami, kepala keluarga, dan lelaki yang masih layak. Banyak orang tidak menyadari bahwa menurunnya gairah seksual bukan hanya urusan fisik, tapi tanda bahwa tubuh sedang meminta perhatian. Sayangnya, mayoritas pria memilih diam, membiarkannya terjadi, dan berpikir ini adalah bagian dari penuaan alami. Ada yang mencoba menutupinya dengan canda atau menertawakan diri sendiri di depan teman. Mereka berkata, namanya juga sudah tua, sambil tersenyum pahit. Namun, di dalam hati mereka ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Mereka tidak lagi merasa berguna, tidak lagi bersemangat menyambut pagi, dan perlahan kehilangan kebahagiaan kecil yang dulu membuat hidup terasa bermakna. Padahal, kehilangan gairah bukan hanya kehilangan kemampuan fisik, tetapi kehilangan api kehidupan yang memberi makna. Di usia senja, saya telah melihat banyak pria yang tampak sehat dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Mereka rajin mengecek jantung, mengecek tekanan darah, bahkan rutin mengonsumsi vitamin. Namun mereka lupa bahwa vitalitas dan semangat hidup juga bagian dari kesehatan sejati. Saya tahu karena selama 25 tahun saya telah mendengar ratusan kisah yang hampir sama dari Aceh sampai Merauke, dari kota besar hingga desa kecil. Mereka datang dengan wajah lelah, tetapi yang paling berat bukanlah rasa capek, melainkan rasa kehilangan yang tak bisa diukur oleh alat medis apapun. Satu kalimat yang selalu saya dengar dari hampir semua pasien pria yang di atas 60 tahun adalah, "Dok, saya bukan cuma kehilangan tenaga, saya kehilangan diri saya sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh kesedihan mendalam. Dan setiap kali saya mendengarkannya, saya tahu itulah saatnya membantu mereka menyalakan kembali nyala hidup yang perlahan redup. Bukan hanya dengan obat, tetapi juga melalui pemahaman tentang nutrisi dan harapan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat lansia sehat alami. Saya Dr. Fitri, seorang dokter yang sudah lebih dari 20 tahun menemani para pasien lansia di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, mulai kota besar yang sibuk hingga desa yang terpencil. Dalam perjalanan panjang ini, saya belajar satu hal yang sangat penting. Setiap orang tua berhak menikmati usia mereka dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, dan semangat hidup yang tetap menyala. Tidak peduli usia berapapun, tubuh manusia selalu memiliki kemampuan untuk pulih dan bangkit, asal kita tahu cara merawatnya secara benar. Selama bertahun-tahun, saya bertemu ribuan pasien. Banyak dari mereka, terutama pria, datang bukan hanya dengan keluhan kesehatan, tetapi juga membawa beban di hati mereka. Mereka datang dengan cerita yang sama. Saya sudah tidak sekuat dulu, atau saya merasa kehilangan semangat hidup. Dari pengalaman itulah, saya sadar bahwa kesehatan lansia tidak hanya tentang tekanan darah atau kadar gula, tetapi juga tentang menjaga api kehidupan, semangat, gairah, dan rasa percaya diri. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan sahabat semua berbicara jujur tentang satu hal yang sering dianggap tabu, tetapi sebenarnya sangat penting bagi kesehatan pria di usia lanjut, yakni kehidupan seksual di usia tua. Banyak orang mengira topik ini tidak pantas dibicarakan, apalagi di hadapan umum. Padahal, berbicara tentang kesehatan seksual bukanlah soal malu, melainkan tentang merawat kehormatan dan kebahagiaan hidup di usia senja. Karena ketika aspek ini terabaikan, dampaknya tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada hubungan, emosi, bahkan makna hidup itu sendiri. Sebelum kita lanjut lebih jauh,
Saya mohon dukungan dari semua sahabat lansia sehat alami. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar Anda. Nonton dari kota mana? Saya sangat senang membaca komentar dari sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Surabaya, Bandung, Medan, hingga Jayapura. Kita bukan hanya menonton video, tetapi sedang membangun sebuah komunitas lansia yang saling mendukung, saling menguatkan, dan tidak pernah berhenti belajar untuk hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Beberapa waktu lalu saya menerima seorang pasien baru di klinik. Seorang pria ramah bernama Pak Budi, usia 64 tahun, asal Bandung. Tubuhnya masih tegap, rambutnya memutih dan tutur katanya halus. Namun, dari matanya saya melihat sesuatu yang berat. Bukan sakit di tubuhnya, tapi di hatinya. Saat duduk di kursi ruang periksa, ia menunduk cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Dok, saya merasa seperti lampu yang masih menyala, tapi cahayanya sudah redup." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di sampingnya duduk Bu Nur, istrinya yang selalu menemani. Ia berbicara dengan suara lembut, tapi mata berkaca-kaca. Ia mengatakan, "Suami saya dulu penuh semangat, suka bercanda, dan suka mengajak jalan sore ke tepian Musi. Tapi sekarang rasanya seperti kehilangan semangat hidup. Setiap pagi bangun, sering hanya duduk diam di teras. Saya perhatikan mereka, pasangan yang sudah puluhan tahun bersama, tapi kini seolah terpisah oleh dinding tidak kasat mata bernama kelelahan dan kehilangan." Pak Budi melanjutkan dengan suara pelan, "Saya bukan hanya kehilangan tenaga, tapi merasa kehilangan diri sendiri. Saya ingin dekat dengan istri, tapi rasanya tak bisa. Saya sayang dia, tapi tubuh dan pikiran saya seolah tak lagi sejalan." Mendengar itu, saya tahu Pak Budi sedang menghadapi masalah bukan hanya fisik, tapi juga vitalitas jiwa. Banyak pria seusianya menganggap ini hal biasa, padahal justru tanda penting bahwa tubuh sedang kehilangan keseimbangan. Masalah seperti ini sering disalahartikan. Banyak orang mengira menurunnya gairah di usia tua adalah tanda akhir sesuatu yang tak bisa diubah. Padahal saya selalu bilang kepada pasien saya, ini bukan takdir yang harus diterima, tapi tanda bahwa tubuh sedang meminta perhatian. Hormon, pembuluh darah, dan sistem saraf seperti alat musik dalam orkestra. Semuanya masih ada, tapi harmoninya mulai hilang. Dan tugas kita adalah mengatur kembali musik itu agar kembali selaras dan indah. Saya bertanya pada Pak Budi tentang kehidupannya sehari-hari. Dia mengaku sering merasa cepat lelah, sulit tidur nyenyak, dan tidak punya semangat untuk hal-hal kecil yang dulu disukai. Bahkan katanya, dulu saya suka sekali membersihkan halaman atau bermain dengan cucu. Sekarang baru 5 menit saja sudah ingin duduk. Ia sempat mengira ini hanya karena faktor usia. Tapi saya tahu, di balik keluhan itu ada sirkulasi darah yang mulai melambat, hormon testosteron yang menurun, dan mungkin sedikit peradangan kronis yang membuat tubuhnya seperti macet dalam diam. Saya menjelaskan dengan tenang bahwa kehilangan semangat tidak selalu artinya tubuh kita tidak bisa pulih. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk sembuh, asalkan diberi makanan yang baik, waktu yang cukup, dan dorongan yang tepat. Saya menjelaskan kepada Pak Budi, ini bukan akhir. Ini hanya sinyal dari tubuh Bapak yang membutuhkan perawatan kembali, seperti mobil tua yang perlu dijaga dengan baik agar tetap bisa jalan jauh. Ia tersenyum kecil mendengar itu, dan Bu Nur tampak mulai tenang. "Jadi masih bisa diperbaiki, Dok?" tanya saya. Jawab, "Bisa sekali, dan akan saya bantu langkah demi langkah." Saya lalu cerita bahwa banyak pria seumur Pak Budi yang berhasil menemukan kembali semangat hidupnya setelah memperbaiki pola makan, tidur, dan asupan alami yang mendukung hormon. Saya tidak langsung memberi obat, melainkan mengajarkan cara sederhana untuk memulihkan sistem tubuh dengan bahan alami yang ada di dapur mereka. Saya bilang, kita tidak butuh jalan pintas, kita butuh jalan yang benar. Karena tujuan saya bukan hanya membuat pasien kuat, tapi membuat mereka hidup kembali. 2 minggu kemudian, Pak Budi kembali dengan wajah yang berbeda. "Dok, saya tidur lebih nyenyak. Sekarang pagi-pagi sudah pengen jalan kaki ke pasar." Istri saya sampai heran, katanya saya seperti balik ke masa muda. Ia tertawa kecil sambil menatap Bu Nur yang tersenyum manis di sampingnya. Momen itu membuat saya sadar bahwa keajaiban bukan datang dari obat, tapi dari kesadaran untuk kembali menghargai tubuh dan kehidupan. Dan itulah alasan saya terus bicara tentang hal ini di channel Lansia Sehat Alami. Karena setiap pria seumur Pak Budi berhak merasakan hal yang sama, hidup yang kembali hangat, bersemangat, dan penuh cinta. Saya ingin bapak-bapak semua tahu satu hal penting. Masalah seksual di usia tua bukanlah takdir.
bukan karma, dan bukan aib. Ini bukan tanda Anda gagal menjadi pria, tapi sinyal lembut dari tubuh yang sedang meminta perhatian. Tubuh kita tidak pernah berbohong. Ia selalu berbicara melalui tanda-tanda kecil, seperti lelah yang tak wajar, gairah yang menurun, tidur yang tak nyenyak, atau perasaan kosong tanpa sebab. Semua itu bukan hukuman, tapi pesan yang seharusnya kita dengarkan. Sebelum terlambat, saya sering menggambarkan tubuh pria seperti orkestra besar tanpa dirijen. Semua alat musiknya masih lengkap, jantung, hormon, pembuluh darah, saraf. Tapi karena tidak ada pemimpin yang mengatur irama, maka bunyinya tidak selaras lagi. Itulah yang terjadi ketika kadar hormon menurun, sirkulasi darah tidak lancar, dan sistem saraf kehilangan keseimbangannya. Hasilnya, energi berkurang, gairah meredup, dan tubuh terasa berat meski tidak sedang sakit. Setelah usia 40 tahun, kadar testosteron pria mulai turun secara alami, sekitar 1% setiap tahun. Artinya saat Anda berusia 60 tahun, tubuh sudah kehilangan 1/4 dari hormon penting ini. Testosteron bukan sekedar hormon kejantanan, tapi sumber utama semangat, motivasi, dan rasa percaya diri. Ia yang membuat Anda berani menghadapi tantangan, bersemangat memimpin keluarga, dan bergairah menjalani hidup. Ketika hormon ini menurun, dunia di sekitar Anda bisa terasa kelabu, bahkan tanpa Anda sadari. Namun, penurunan testosteron bukanlah akhir. Tubuh manusia adalah ciptaan luar biasa, punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri asal diberi bahan bakar yang tepat. Banyak pasien saya berpikir mereka butuh obat instan atau suplemen mahal. Padahal dalam banyak kasus, cukup dengan memperbaiki pola hidup, memperlancar aliran darah, dan memberi nutrisi alami yang benar. Tubuh bisa menyalakan kembali sistem yang sempat tertidur. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin mobil tua yang sudah lama tidak diservis. Bukan berarti mesinnya rusak, hanya saja olinya mengental, businya kotor, dan filter udaranya tersumbat. Setelah dibersihkan dan diberi bahan bakar berkualitas, mesin itu bisa kembali menderu dengan kuat. Begitu pula dengan tubuh pria di usia emas. Jika diberi nutrisi yang tepat, dibersihkan dari racun peradangan, dan dijaga aliran darahnya, performa hidup akan kembali seperti dulu. Sayangnya, banyak pria yang salah langkah. Mereka berpikir semakin banyak suplemen atau obat kuat, semakin cepat hasilnya. Padahal itu ibarat menekan pedal gas tanpa mengganti oli. Bisa ngebut sebentar, tapi kemudian mesin jebol. Tubuh tidak butuh kejutan, tubuh butuh keseimbangan. Dan keseimbangan itu hanya bisa tercapai kalau kita memahami akar masalahnya. Kurang nutrisi alami, stres yang menumpuk, kurang tidur, dan peradangan kronis yang diam-diam merusak sistem hormon dan pembuluh darah. Kabar baiknya adalah semua itu bisa diperbaiki. Sel-sel tubuh kita terus memperbarui diri setiap hari. Darah baru terbentuk, hormon bisa distimulasi, dan jaringan saraf bisa diperkuat. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi dan kesadaran untuk berubah. Saya sudah melihat banyak pasien yang dulu putus asa, tapi kini kembali hidup bergairah. Bukan karena mukjizat, tapi karena mereka memberi tubuh kesempatan untuk sembuh secara alami. Jadi, jika hari ini Anda merasa kehilangan semangat, jangan langsung menyerah. Tubuh Anda bukan lemah, hanya lelah. Dan tugas kita bukan untuk melawannya, tapi menolongnya, menemukan keseimbangan kembali. Karena di balik rambut yang memutih dan kulit yang mulai keriput, masih ada semangat muda yang menunggu untuk dibangunkan kembali dengan cara yang lembut, alami, dan penuh kesadaran. Selama puluhan tahun mendampingi pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia, saya menyadari bahwa banyak pria yang terlalu cepat menyerah. Mereka mencari solusi dari luar, obat kuat, suplemen mahal, bahkan pengobatan impor yang katanya bisa mengembalikan vitalitas dalam semalam. Padahal dalam banyak kasus yang dibutuhkan bukan sesuatu yang ajaib, tetapi sesuatu yang alami, sederhana, dan konsisten. Tubuh manusia bukan mesin yang bisa diperbaiki dengan satu tombol. Adalah ekosistem hidup yang butuh perhatian, nutrisi, dan keseimbangan dari dalam. Dan seringkali solusi itu ternyata sudah ada di dapur kita sendiri. Jangan buru-buru beli obat dari luar negeri sebelum menengok ke dapur Anda. Di sana, Tuhan sudah titipkan bahan-bahan penyembuh yang luar biasa. Rempah-rempah yang tidak hanya memberi rasa pada masakan, tapi juga menjadi obat alami untuk menjaga energi, gairah, dan kesehatan tubuh. Dari semua bahan yang saya teliti dan ujikan selama bertahun-tahun, ada 3 yang hasilnya konsisten dan luar biasa. Kunyit, jahe, dan madu. Kunyit si raja rempah berwarna emas adalah anugerah alam yang luar biasa.
Kandungan kurkuminnya sudah diteliti oleh para ilmuwan di Harvard dan Oxford. Terbukti mampu meningkatkan aliran darah dan mengurangi peradangan kronis, dua faktor utama penyebab menurunnya vitalitas pada pria lanjut usia. Kurkumin juga merangsang produksi nitric oxide, zat alami yang membuat pembuluh darah melebar dan darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Ibarat sungai yang sempat tertutup lumpur, kunyit membersihkannya agar energi mengalir tanpa hambatan lagi. Jahe, bahan yang hampir selalu ada di dapur rumah-rumah Indonesia, punya khasiat luar biasa bagi pria usia 50 tahun ke atas. Kandungan ginjerol di dalamnya membantu menstimulasi produksi hormon testosteron dan memperlancar sirkulasi darah. Dalam sebuah penelitian di Iran terhadap 100 pria lansia, konsumsi jahe setiap hari meningkatkan kadar testosteron hingga 17% hanya dalam waktu 3 minggu.